Kasus kilometer 50 atau KM 50 kembali mencuri perhatian publik setelah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo terungkap pernah terlibat menangani kasus tersebut. Saat itu, mantan Kepala Divisi Propam tersebut menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Keterlibatan Verdi Sambo inilah yang membuat publik ragu mengenai penanganan kasus KM 50. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM turut mendesak Polri untuk menyelesaikan penanganan KM 50 sesuai dengan rekomendasi yang pernah diberikan oleh lembaga tersebut. Salah satu tuntutan dan rekomendasi dari Komnas HAM adalah adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian 4 dari 6 anggota FPI yang tewas. Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus KM 50 dimasukkan ke ranah hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Tetapi, kabar terbaru menunjukkan bahwa dua terdakwa dalam kasus KM 50, Fikri Ramadhan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, justru divonis bebas oleh Hakim Mahkamah Agung pada Rabu, 7 September 2022. Vonis ini diambil oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Desnaiti. Sebelum naik di tingkat kasasi, kasus KM 50 juga pernah ditangani di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tingkat pertama ini, hakim juga memberikan vonis bebas kepada dua terdakwa tersebut. Awal mula peristiwa KM 50 kasus KM 50 bermula ketika rombongan Imam Besar Front Pembela Islam alias FPI beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan The Nature Mutiara, Sentul, menuju jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. Pelan-pelan dah, boy jangan mepet. Dan ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih. Yang udah kebaca POI, PKI. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Spanduk abu-abu itu, pantau terus. Siap, lagi dilacak nih, bentar ya. Perintah dari Pangda. Usahakan nanti bila mana Itu belakang mobil Habib Hanif, itu pokoknya propostif ya, anak-anaknya Bang Eko semua. Yang di belakang ente pakai ekor. tetap aja turun jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus nanti ya. Kalau bisa pelanin aja mobil, nanti semuanya pelanin ya. Dan kita terus aja mobil yang di belakang yang gitu terus. Caranya tahan perlahan supaya mereka ini jalan jauh. Depan ada truk, langsung tahan aja tuh. Biar mereka ada pelan sedikit kiri kanan. Mobil belakang, Remada dan Lexus, gimana caranya menahan laju mobil yang motif kita. Bon, minta nomornya Om Bon. Itu Fortuner hitam KJL, B28 KJL. Maju ke depan belakang MSG. Merujuk laporan majalah Tempo, 4 dari 8 mobil tersebut berisikan anggota keluarga Rizik Syihab. Sementara itu, 4 mobil lain berisikan anggota dan laskar khusus FPI. 2 mobil di belakang, Toyota Avanza dan Chevrolet Spin, menyadari bahwa rombongan Rizik Syihab dibuntuti oleh mobil lain di belakangnya. Kedua mobil inilah yang saling pepet dan potong jalur dengan mobil kepolisian. Setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun, mobil Chevrolet yang berisikan Andi Oktiawan Ahmad Sofian, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur Muhammad Suci Kadafi dan Muhammad Reza berhasil dihalau oleh polisi. Penghentian dan baku tembak polisi dengan 6 anggota FPI tersebut terjadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun, baku tembak diduga sudah terjadi jauh sebelum berhenti di KM 50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian.
Beberapa saksi yang diwawancarai dalam majalah Tempo mengaku bahwa mereka dilarang mendekat oleh polisi ketika peristiwa tersebut berlangsung. Bahkan, sebelumnya saksi mengaku masih melihat 6 anggota FPI dalam keadaan hidup. Sehat, yang 4 orang itu sehat. Cuman yang 2 yang kena tembak. Dan itu pun belum ada yang mati. Saya pastikan belum ada yang mati. Masih begini-begini, di mobil, di jok mobil, begini-begini. Kayak sakaratul maut kan. Tetapi, ketika dibawa ke rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, 6 anggota FPI tersebut telah dinyatakan dalam kondisi tewas. Sejak itulah kasus KM 50 dinilai janggal oleh publik. Meskipun pengadilan di tingkat kasasi telah memutus bebas 2 terdakwa. Jaksa penuntut umum Set Tadung Aloh yakin bahwa kasus KM 50 dapat diteruskan apabila ditemukan bukti baru.